Wa ammal batnu fahfadhuhu min tanawuli. Adapun dosa perut, maka jaga olehmu akan perut daripada memakan makanan yang haram. Hati-hati perut kita jangan sampai memakan haram. Apa definisi makanan yang haram? Makanan yang haram itu ma laysa laka, makanan yang tidak milik engkau, bukan milik kita. Itu makanan haram, punya orang. Imma bitariqin kasbin, adapun daripada jalan memaksa, atau dengan cara merampas, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara menipu, maka hukumnya sama, haram. Kita menipu orang atau jual beli, kita tipu orang, itu jadi perkara yang haram. Apa contoh menipu? Ya seperti contohnya barang tu bagus di luarnya saja, di dalamnya busuk. Kita tahu buah tu buah busuk, kita jual ke orang tanpa memberitahu kepada orang. Yang kita sampaikan ke orang, ni bagus buahnya ni, belilah. Macam duku lah. Duku tu kan kalau tak pandai membeli duku tu gawat, kita bisa terkecoh kita, karena di dalamnya busuk, di luarnya bagus. Ada kadang di luarnya bagus, di luarnya busuk, di dalamnya bagus. Tapi umumnya kalau sudah di luarnya busuk, di dalamnya busuk juga itu. Maka jagalah perutmu daripada memakan yang haram. Hati-hati jaga perut dari yang haram. Wasyubahat, dan jaga perut daripada yang syubhat. Syubhat ini yang tak jelas halal haramnya. Maka di dalam hadis Nabi, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang samar-samar daripada keduanya itu syubhat. Jadi syubhat itu yang tak jelas hukumnya halal haram, itu syubhat. Tinggalkan, jauhi diri kita daripada yang syubhat. Memang syubhat ini ulama ada mengatakan hukumnya haram, ada juga mengatakan syubhat yang tidak sampai kepada haram, maksudnya yang agak jelas dia sedikit, maka itu dibolehkan. Tapi ulama lebih banyak pendapat bahawa syubhat itu pun dikategorikan kepada yang haram. Wa haris ala talabil halal, dan hendaklah engkau bersemangat dalam mencari yang halal. Dalam mencari yang halal bersemangatlah kita. Banyak-banyak cari yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim, sebagaimana hadis di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencari yang halal itu diwajibkan di atas setiap muslim, wajib. Jangan sampai kita tidak mencari yang halal. Cari yang halal, tinggalkan yang haram. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqsira min. Apabila kita menjumpai daripada yang halal, maka hendaklah kita mesti menjaga diri kita, antaqtasira minhu ala maduna, maka hendaklah kita mencarinya, hendaklah kita menguranginya sedikit di atas sesuatu selain daripada kita sampai kepada tahap kenyang. Jadi kenyang dengan yang halal pun tak dibolehkan. Ini madrasahnya Imam Ghazali ni. Jelas barang tu halal, jangan terlampau kenyang, kurangi sedikit. Karena kenyang dengan yang halal itu bisa berakibatkan bahaya pula dia. Dalam Minhajul Abidin ada itu. Walaupun itu kita halal, jelas tu halal, kurangkan sedikit. Jangan sampai kenyang dengan yang halal. Kenapa? Fa inna syab'a yuqassil qalb. Sesungguhnya kenyang dengan yang halal itu bisa yuqassil qalb, itu bisa mengeraskan hati. Maksudnya kalau perut kenyang kan keras hati kita, malas kita ibadah. Bisalah antum fahami. Kenyang dengan yang halal saja kalau bisa jangan, kata Imam Ghazali. Apalagi kenyang dengan yang haram. Kenyang dengan yang halal saja bisa membuat hati kita keras, apalagi kenyang dengan yang haram, tentu bisa mematikan hati. Maka hati-hati, jangan sampai kenyang dengan yang haram. Maka ulama itu makannya dengan ala kadarnya saja. Dia ada kadar sukatan. Imam Abi Hanifah ketika perutnya lapar, dia pergi ke rumah makan yang ada masywi, memanggang ikan. Tempat panggang ikan, dihirupnya asap yang bakar ikan itu agak 3 kali,
kemudian dia pulang. Itu cara kenyangnya Imam Abi Hanifah. Jadi jangan sampai kita kenyang dengan yang halal. Karena kenyang dengan yang halal itu mengeraskan hati, kemudian merusakkan pikiran dan menghilangkan hafalan. Dan memberatkan badan. 4, memberatkan badan daripada ibadah. Kalau kita makan kenyang dengan yang halal akan berakibat kepada 4: mengeraskan hati, merusakkan pikiran, yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan hafalan. Yang keempat, memberatkan anggota tubuh kita untuk ibadah. 4 dia. Kalau kita makan kenyang-kenyang dengan yang halal. Jelas halal duit kita ni. Halal. Jadi maksud hadis, maksud perkataan Imam Ghazali ini macam mana? Jangan makan kenyang-kenyang, sekedarnya saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu pertengahannya saja, sekedarnya saja. Jangan terlampau kenyang, biasa-biasa saja gitu. Kalau sudah terlampau kenyang, hati akan keras. Kalau hati keras, akal kita akan mudah untuk rusak. Pikiran tak kemana-mana. Hafalan pun mulai kurang. Hafalan pun mungkin lemah. Kemudian berat badan bertambah, sehingga kita susah untuk melaksanakan ibadah. Luar biasa Imam Al-Ghazali. Jadi hati-hati, jangan sampai terlampau kita daripada kenyang tadi. Batnil mumtila, orang yang perutnya kenyang, maka biasanya orang tadi akan mewarisi penyakit lupa. Orang yang mewarisi penyakit lupa, maka dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah. Maka hati-hati kita, jangan sampai banyak makan. Banyak makan akan mewarisi lupa. Ya, untuk banyak makan banyak minum. Banyak minum banyak dahak. Dahak balgham, itu kata dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Banyak dahak yang membuat kita pelupa itu dahak. Lendir-lendir di tubuh itu membuat kita pelupa. Makanya dianjurkan kita untuk memakan kismis. Kismis itu ya kismis kan di kita kan. Kalau bahasa Arabnya apa? Anggur dia anggur yang dikeringkan itu apa? Lupa saya. Dianjurkan dalam setiap hari kita makan 21 kali. Makan 21 kali. Itu untuk apa itu? Untuk mengurangkan lendir, menghilangkan lendir-lendir yang ada di tubuh kita. Dianjurkan kita makan itu 21 kali. Itu salah satu untuk menguatkan hafalan. Di antaranya untuk menguatkan hafalan lagi, siwak. Bersiwak kita. Siwak itu termasuk mengurangkan lendir di tubuh kita, menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan, memakan kismis, kemudian sering bersiwak-siwak, menggosok gigi kita. Dengan perut kenyang, seseorang akan lupa. Orang yang lupa dikhawatirkan dia su'ul khatimah, na'udzubillah. Kita apalagi dengan setelah sapi kurban parik konyang taruhnya. Jadi orang yang perutnya kenyang dengan yang halal, yuqasil qalb, akan membuat hatinya keras, wa yufsidu zihn, akan merusak daripada akalnya, wa yubtilul hifz, dan dia akan mengurangi hafalan, akan rusak hafalan, wa yathqilul a'dha, dan berat anggota daripada ibadah. Matulah mengantuk, untuk sembahyang tahajud berat, untuk duha berat karena sudah mengantuk. Untuk ibadah, untuk mencari ibadah dan mengaji, menuntut ilmu, berat badan, berat rasanya untuk mengaji tadi, tak mau kita. Kemudian akan menguatkan syahwat. Syahwat ini daripada keinginan-keinginan. Kalaulah banyak makan yang halal, tentu pariklah konyang. Parik konyang, urek matuk, lah mengantuk pula. Akhirnya nancik tu togak taruhnya. Syahwat berkeinginan terus. Akhirnya bagaimana? Wayansurul junudu syaitan. Kita pun membantu daripada tentara-tentara syaitan. Menolong tentara-tentara syaitan.
Maka kata Imam Ghazali, wasyama'u minal halal mabda'u kulli syarr, sesungguhnya wasyama'u, dan bermula kenyang daripada yang halal, itu permulaan pada tiap-tiap kejahatan, kejelekan. Pokoknya kalau konyang pori awak, di situ mulai kejahatan itu. Matolah mengantuk, pasti lolok. Mengaji tinggal, salat jamaah tinggal, wirid tinggal. Fakaifa minal haram, bagaimana kalau seandainya perut kita itu kenyang daripada yang haram? Kenyang daripada yang halal saja, hati keras dibuatnya. Akal kita rusak dibuatnya. Hafalan kita hilang dibuatnya. Badan kita malas untuk ibadah dan menuntut ilmu. Syahwat kita naik dan kita pun membantu syaitan. Itu memakan yang halal, apalagi memakan makanan yang haram. Maka hendaklah seseorang untuk menjauhi dirinya daripada makan makanan yang haram. Hadza wabillahi at-taufik. Sampai situ pengajian kita. Insya-Allah pekan yang akan datang akan kita bahas kembali lanjutan daripada maksiat perut. Jadi 2 hari ini yang kita kaji. Pertama, maksiat daripada lidah ada yang ke-8, yaitu bergurau, senda gurau, dan berolok-olok dan menghina. Jaga lidah kita jangan sampai mengolok-olok orang, jangan sampai menghina orang, dan jangan sampai mengecilkan orang. Karena orang yang kita hina, orang yang kita caci, suatu saat nanti bisa yang kita hina itu akan berbalik kepada kita, yang kita caci itu bisa akan berbalik kepada kita. Kemudian jagalah perut kita daripada memakan makanan yang haram, daripada memakan makanan syubhat, dan ambillah memakan makanan yang halal. Makanlah makanan yang halal. Tapi kata Imam Ghazali, makanan-makanan yang halal itu pun jangan engkau sampai kenyang memakannya. Makanlah dengan sekedarnya saja, karena orang yang makan dengan makanan yang halal sampai kenyang akan membuat hatinya keras, akan merusak akalnya, akan merusak hafalannya, akan membuat berat badannya untuk ibadah dan mengaji, dan akan menguatkan syahwatnya, dan dia membantu daripada tentara syaitan. Jadi makan tu sekedarnya saja. Makanan yang paling berkah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari Muslim, apa? Maka surat alaihi aidi. Kata Nabi, inna ahabbut ta'ami ilallah, sesungguhnya makanan yang paling disukai oleh Allah, hidangan yang paling disukai oleh Allah, maka surat alaihi aidi, makanan yang banyak tangan pada hidangan itu. Jadi di makanan itu banyak tangan. Si fulan, ada tangan orang miskin, ada tangan orang fakir, ada tangan orang alim, ada tangan para wali. Semakin banyak orang makan di hidangan itu, maka hidangan itu adalah hidangan yang paling berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidangan yang paling bagus itu hidangan yang paling banyak tangan. Maka Nabi SAW besar nampan Nabi, sebagaimana di dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, nampan Nabi itu besarnya bisa makan 9 orang. Besar atau kecil tu? Besar. Itu Nabi, nampan Nabi itu. Ada 9 orang yang bisa makan di nampan Nabi. Jadi makanan yang paling berkah itu adalah makanan yang banyak tangannya. Yang banyak tangan ikut makan itu maksudnya bukan kiri soto pula, enggak. Tangan kiri soto, tangan soto itu banyak tangan, enggak. Maksudnya banyak orang yang ikut makan di hidangan itu, itulah hidangan yang paling berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana al-fakir, alhamdulillah, satu nikmat yang Allah beri. Ana pernah beberapa kali satu nampan dengan Habib Umar. Habib Umar ibn Hafiz pernah beberapa kali waktu beliau ke Kairo. Beliau sering kali ke Kairo. Habib Umar hafizahullah sering kali ke Kairo dari Hadramaut Tarim. Beliau datang ke Kairo, dan di Kaironya lama, kadang 3 bulan, kadang 2 bulan. Beliau di Kairo, dan alhamdulillah ana al-fakir, Allah beri nikmat, pernah beberapa kali satu nampan dengan beliau, alhamdulillah. Dan pernah juga beliau meletakkan hidangan itu di tangan ana. Jadi beliau ambil, beliau letakkan di tangan ana, dan ana suap. Dan alhamdulillah banyak keberkahan yang ana dapat ketika itu bermajlis dengan beliau. Ada, kalau tak salah ana dapat juga itu hidangan daging yang beliau suapkan ke kami masing-masing, termasuk saya al-fakir ketika itu di Mesir dengan Habib Umar. Alhamdulillah.
Jadi makanan yang paling mulia itu makanan yang banyak tangan. Jadi jangan kita mansur aja, makan surang aja, jangan. Ajak kawan kita, ajak kawan makan. Makanya Nabi jarang kita membaca hadis, boleh dikatakan belum pernah kita menjumpai hadis Nabi itu makan dengan satu piring sendiri saja. Jarang sekali. Nabi tetap makan bersama orang lain. Kadang gelas dalam hadis Muslim itu riwayat Sayyidah Aisyah, gelas satu dengan Sayyidah Aisyah. Jadi makan sendiri, minum sendiri, jangan ajak orang lain untuk ikut makan bersama kita. Hadza wabillahi at-taufiq.